Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-48. Memburu si penjagal mayat, bagian yang kedua. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan. Bagian yang kedua. Orang bercadar hitam dan menunggangi kuda besar itu berhenti tepat di bawah pohon nangka hutan. Sesuai perjanjian, dia akan bertemu dengan kedua orang itu di tempat tersebut. Tapi dua orang itu sama sekali tidak kelihatan pangkal hidungnya. Sementara langit sore tampak lebih cepat gelapnya karena mendung. Sebentar lagi tentu turun hujan lebat. Sialan, mana mereka itu? Orang di atas kuda memaki. Lalu karena tidak sabaran dia pun berteriak, "Randu, Tikil, di mana kalian?" Baru saja gema diteriakkan, lenyap dalam rimba belantara semak belukar di ujung kanan tersibak, dan dua orang lelaki bertubuh kurus mengenakan pakaian gombrang muncul. "Kami datang," salah seorang dari keduanya cepat menjawab. "Ingat," orang di atas kuda membentak, "dalam pembicaraan jangan sekali-kali menyebut nama dan gelarku. Pohon dan batu di rimba belantara ini bukan mustahil punya telinga untuk mendengar dan punya mulut untuk mengadu." "Kami mengerti," jawab orang yang bernama Randu. Dalam hati dia berkata, itu sebabnya dia mengenakan cadar, tidak seperti pertemuan sebelumnya. Agaknya perbuatan busuk ini sudah mulai tercium orang luar. Orang di atas kuda melempar sebuah kantong berisi uang yang segera ditanggapi oleh Randu. "Itu uang terakhir yang kalian bisa bagi dua. Setelah itu kalian berdua harus tinggalkan daerah sekitar sini dan jangan berani kembali. Sekarang katakan, ada apa kalian meminta untuk bertemu?" Yang menjawab adalah si kurus bernama Tikil. "Sejak 1 minggu lalu ada dua orang pemuda dan seorang gadis muncul di beberapa tempat. Mereka menanyakan apakah ada gadis hilang atau diculik di daerah ini. Lalu mereka juga memperlihatkan sebuah gelang perak berukir kepala ular." "Astaga, gelang itu!" kata si penunggang kuda hampir berteriak. "Jadi gelang itu tidak sempat kalian amankan? Celaka, benar-benar celaka. Kenapa kalian bekerja begitu sembrono?" "Mohon maafmu, kami tidak memikir sejauh itu. Lagi pula saat itu ada orang datang hendak menemui dukun beranak itu. Kami berkemas cepat-cepat dan pergi. Celaka. Kalau begitu kalian berdua harus segera menemui Warok Kuto Hitam. Minta dia untuk mencari ketiga pemuda itu dan membereskannya. Kami rasa Warok Kuto Hitam sekalipun kami bantu tidak akan mampu menghadapi tiga pemuda itu. Mereka ternyata adalah anak-anak murid Kiai Joko Bening dari Gunung Merbabu." Celaka, ini lebih celaka lagi. "Tapi aku tak pernah mendengar Kiai itu punya murid. Persetan, tiga orang itu harus disingkirkan. Aku tidak mengerti mengapa mereka yang justru kasak-kusuk melakukan penyelidikan. Tidak dapat tidak, mayat yang kami buang di lereng Gunung Merbabu pasti telah mereka temukan," jawab Tikil. "Kalau begitu kalian harus menemukan Datuk Kepala Besi. Beritahu tokoh silat golongan hitam itu untuk membunuh ketiga anak murid Kiai Joko Bening. Malam ini juga kalian bertiga harus berangkat ke tempat kediaman sang datuk di pantai selatan." Dari balik pakaiannya, orang di atas kuda mengambil sebuah kantong uang lagi dan melemparkannya pada Randu. "Berikan uang itu pada Datuk Kepala Besi, dan ingat, setelah kalian bertemu dengan sang datuk, kalian harus melenyapkan diri. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan kalian, apapun alasannya. Kalian mengerti?"
Kami mengerti, namun mohon uang bekal kami ditambah. Soalnya kalau kami pergi dari sini, kami belum tentu akan dapat pekerjaan dengan cepat. Lalu bagaimana kami memberi makan anak istri kami? Sialan, kalian hendak memerasku. Hardik si penunggang kuda bercadar. Ternyata kalian tidak bisa kupercaya. Kami berdua mana berani memerasmu? Yang menjawab adalah Randu. Soal kepercayaan dan kesetiaan kami tidak perlu diragukan. Yang kami khawatirkan justru si dukun beranak itu. Orang di atas kuda jadi terkesiap mendengar kata-kata Randu. Ucapannya mungkin ada benarnya, katanya dalam hati. Lalu dia mengeluarkan sebuah kantong lagi dan melemparkannya pada Randu. Ambil dan pergi, jangan kembali lagi. Terima kasih, ucap Randu sambil menyambut kantong yang dilemparkan. Lalu dia memberi isyarat pada Tikil. Kedua orang ini segera menyeruak di balik semak belukar dan lenyap. Di atas hutan, langit semakin mendung. Gelegar guntur terdengar di kejauhan, disambut oleh kerlipan kilat. Si penunggang kuda segera putar binatang tunggangannya dengan cepat tinggalkan rimba belantara itu. Istriku, kata Tumenggung Brojo menggolok pada istrinya yang duduk terbatuk-batuk di kursi besar di ruang tengah gedung kediaman mereka yang terletak di bagian selatan kota raja. Sudah hampir seminggu putrimu Sintomurni belum juga kembali dari tempat kediaman guru silatnya. Apakah aku perlu menyuruh orang untuk menjemputnya? Surti Retnoningsih sang istri terbatuk-batuk beberapa kali lalu membuang dahaknya ke sebuah tempolong. Sudah sejak 2 tahun ini perempuan ini menderita batuk seperti itu. Berbagai obat telah diminumnya. Berbagai orang pandai mulai dari dukun sampai ahli pengobatan dari istana coba mengobatinya, tetapi sia-sia saja. Badan perempuan yang dulu gemuk montok itu berangsur-angsur menjadi kurus. Dalam waktu 2 tahun tubuhnya boleh dikatakan hanya tinggal kulit pembalut tulang. Wajahnya pucat. Sintomurni adalah anak satu-satunya kedua suami istri itu. Tumenggung Brojo menggolok kawin dengan Surti Retnoningsih dalam usia yang agak lanjut, yaitu 45 tahun, sedang sang istri yang pada waktu itu adalah seorang janda berusia 43 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan dari suaminya yang terdahulu. Di usia sang Tumenggung yang hampir 60, maka anak tirinya yaitu Sintomurni telah menjadi seorang gadis yang mewarisi kecantikan dan kebagusan tubuh ibunya di masa muda. Dan tentang gadis itulah ini yang tengah dibicarakan kedua suami istri itu. Jika anak itu memang tengah digembleng untuk mencapai tingkat ilmu yang lebih tinggi, sebaiknya kita tidak usah mengganggu dan memanggilnya pulang. Tapi terus terang, sejak 1 mingguan ini aku terus teringat padanya, bahkan sampai memimpikan anak itu. Aku khawatir jangan-jangan umurku ini hanya tinggal beberapa saat saja. Ada baiknya kau memanggilnya segera pulang, suamiku. Kalau begitu, segera akan kukirim orang menjemputnya, kata Tumenggung Brojo menggolok pula. Kuharap kau jangan menyebut-nyebut soal mati itu, Retno. Sakitmu memang sulit disembuhkan. Tapi percayalah, satu ketika kau akan sehat kembali. Sang Tumenggung lalu berdiri. Dia melangkah ke samping gedung besar sesaat tegak, seperti termenung di situ sebelum akhirnya menuju ke belakang untuk memanggil pengawal. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, seorang lelaki bertubuh langsing berkulit coklat pekat datang dengan diantar oleh seorang pengawal. Dialah Sangkolo Pratolo, guru silat Sintomurni.
seorang yang ikut menjadi tokoh silat istana karena kepandaiannya yang tinggi dan dekatnya hubungannya dengan Tumenggung Brojomenggolo. Sang guru langsung diantar ke ruangan di mana Tumenggung berada bersama istrinya. Setelah menjura memberi hormat pada kedua suami istri itu dan dipersilahkan mengambil tempat duduk, Sang Kolo Pratolo segera membuka mulut. Tumenggung, terus terang saya heran ada utusan yang hendak menjemput Putri Tumenggung Sintomurni. Padahal Putri Tumenggung itu telah mohon diri dari tempat saya 3 hari yang lalu. Setelah keterangannya, dia berkata akan langsung pulang. Apakah dia belum sampai kemari? Tumenggung Brojomenggolo menggeleng lalu saling pandang dengan istrinya. Jelas ada bayangan rasa khawatir pada wajah perempuan yang pucat dan sakit-sakitan itu. Saya takut sesuatu terjadi dengannya, kata Retno Ningsih, dan air mata langsung saja meluncur ke pipinya yang cekung. Jangan-jangan ada orang jahat yang melakukan sesuatu terhadapnya, menculiknya, menyekapnya di satu tempat. Sulit hal itu bisa terjadi, Den Ayu Retno, sahut Sengkolo Pratolo. Dengan tingkat kepandaian yang dimilikinya sekarang, tidak sembarangan orang mampu berbuat yang bukan-bukan terhadapnya. Selama Sintomurni berada di tempat kediamanmu, apakah sampean melihat ada kelainan-kelainan pada diri anak kami itu? Bertanya Tumenggung Brojomenggolo. Maksud Tumenggung? Balik bertanya Sang Kolo Pratolo. Maksudku mungkin sebagai gurunya, Sintomurni lebih terbuka terhadapmu daripada kami. Mungkin ada sesuatu yang menjadi unek-uneknya atau yang menggelisahkannya. Misal siapa tahu dia berselisih atau sedang marahan dengan pemuda kekasihnya yang bernama Damar Bintoro itu, sahut Tumenggung pula. Tidak tampak tanda-tanda apa-apa Tumenggung, juga tidak pernah dia mengatakan suatu ganjalan pada saya. Kalau begitu, kemana perginya anak itu? Tanya Tumenggung Brojomenggolo seraya memandang pada istrinya yang tengah mengusut air mata. Kita harus mencari tahu di mana dia berada, suamiku, berkata Retno Ningsih. Tentu saja. Aku akan memerintahkan para bawahanku, bahkan aku sendiri yang akan turun tangan. Dan Sang Kolo Pratolo, aku minta kau juga melakukan pencarian. Itu memang tugas saya, Tumenggung, sahut guru silat itu. Jarot memperhatikan sejenak danau kecil di hadapannya, lalu memandang berkeliling. Akhirnya murid tertua Kiai Joko Bening dari Gunung Merbabu itu berkata, walaupun mengeluarkan biaya, tapi bermalam di penginapan lebih baik daripada berkemah di tempat ini, terutama bagimu Sulindari. Aku tidak takut berkemah di alam terbuka di tepi danau ini. Apa yang kau khawatirkan, Kakak Jarot? Bertanya Sulindari sambil mempermainkan gelang perak berukir kepala ular yang dikenakan di lengan kirinya. Seperti diketahui, gelang itu adalah gelang yang ditemukan pada lengan kiri mayat terpotong 11. Karena tak mau dianggap pengecut, akhirnya Jarot menyetujui usul kedua adik seperguruannya untuk bermalam dan berkemah di tempat itu. Kalian mengusulkan, maka kalian yang harus mencari kayu untuk perapian, kata Jarot pula. Dalam waktu singkat, Sulindari dan Rokonowu telah mendapatkan kayu api yang diperlukan. Begitu malam turun, api unggun segera dinyalakan. Lalu ketiganya melakukan sembahyang dengan Jarot sebagai imam. Pada saat menjelang akhir sembahyang, Jarot mendengar suara mencurigakan di balik semak belukar tak jauh dari perkemahan. Suara itu juga terdengar oleh kedua adik seperguruannya yang membuat ketiganya jadi kurang khusyuk melakukan sembahyang. Begitu memberi salam, Jarot segera berpaling pada kedua adiknya dan berbisik, kalian mendengar suara mencurigakan itu?
Baik Rokonowu maupun Sulandari sama-sama mengaku. Aku punya firasat gerak-gerik kita tengah diintai seseorang, kata Jarot. Dia memandang berkeliling, tak ada gerakan, tak ada suara. Tapi itu hanya beberapa ketika karena tiba-tiba sekali kemudian terdengar suara orang menegur lantang merobek kesunyian malam. Dua pemuda, satu pemudi di perkemahan. Apakah kalian murid-murid Kiai Joko Bening dari Gunung Merbabu? Dengan gerakan tenang, tiga orang di tepi danau berdiri. Mereka sama palingkan kepala ke arah kegelapan di jurusan mana tadi datangnya suara menegur. Siapakah yang bertanya? Menyahuti Jarot. Keluarlah dari kegelapan agar kami bisa mengenalimu. Terdengar suara mendengus, lalu semak belukar di samping kanan tersibak dan seorang lelaki muncul melangkah mendekati api unggun. Tiga murid Kiai Joko Bening berpaling. Sungguh aneh bagi mereka. Jelas-jelas orang yang tadi menegur lantang suaranya datang dari sebelah kiri. Bagaimana kini tahu-tahu muncul dari sebelah kanan? Orang ini memiliki ilmu seperti yang dikatakan guru, ilmu memindahkan suara. Dia berada di sebelah kanan tapi suaranya muncul di sebelah kiri. Begitu Jarot membatin. Dan bersama adiknya dia memandangi sosok tubuh yang kini tegak dekat api unggun itu. Orang ini memiliki kepala botak pelontos tampak berkilat-kilat karena cahaya api unggun. Dia mengenakan sehelai celana hitam sebatas lutut. Di sebelah atas dia bertelanjang dada. Sehelai kain hitam menyerupai selendang dililitkan di lehernya. Berada dalam kegelapan dan sebagian tubuh serta wajah orang ini tampak akar. Aku sudah keluar dari tempat gelap. Sekarang apa kalian mengenaliku? Tanya si botak seraya bertolak pinggang. Kami tidak mengenali siapa dirimu Kisanak, sahut Jarot dengan polos. Si botak tertawa. Kalian tidak kenal aku, tapi aku kenal siapa kalian. Bukankah itu hebat? Kembali si botak ini tertawa. Dia membungkuk mengambil sebatang kayu sebesar lengan yang jadi penyala api unggun. Kayu besar itu tiba-tiba dihantamkannya kuat-kuat ke kepala yang botak. Krak! Bukan kepalanya yang pecah atau remuk, tapi kayu api itu yang patah berkeping-keping. Kepalanya yang botak jangankan luka, lecet sedikit pun tidak. Tiga murid Kiai Joko Bening yang baru saja turun gunung tentu saja tercengang kagum melihat hal itu. Malah Rokonowu sempat berseru, "Hebat, luar biasa!" Si botak tawa mengekeh. "Baru itu saja kalian sudah terlongong-longong. Padahal itu belum seberapa," katanya. "Lihat ini!" Si botak berseru, lalu dia berlari dengan kepala ditengkuk ke arah sebatang pohon besar di tepi danau. Kepala dan batang pohon beradu keras. Seperti tadi terdengar suara krak keras sekali. Batang pohon hancur dan pohon itu kemudian tumbang dengan mengeluarkan suara menggemuruh. Jarot, Sulindari, dan Rokonowu sama ternganga dan saling pandang. Namun Jarot diam-diam bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya tujuan si botak tak dikenal itu memperagakan kehebatan kepalanya yang sanggup menghancurkan batang kayu malah menumbangkan pohon. Kisanak yang memiliki ilmu hebat, kami benar-benar mengagumi kehebatanmu. Kalau kami boleh bertanya siapa Kisanak ini? Bertanya Jarot. Si botak tertawa panjang sambil mengusap-usap kepalanya yang botak. Dunia persilatan mengenal aku dengan gelar Datuk Kepala Besi. Puluhan tahun aku menjadi raja di raja daerah selatan. Baik Jarot maupun dua saudara seperguruannya memang belum pernah mendengar gelar itu. Gurunya pun tak pernah menceritakan tentang manusia satu ini. Tapi untuk menyenangkan hati
Si botak Jarot berkata lagi, "Ah, ternyata gelarmu pun hebat sekali Kisanak. Kami senang dapat mengenal orang berkepandaian tinggi sepertimu." "Ah, bagus, bagus. Anak muda, kau bicara sopan dan sikapmu baik terhadapku. Itu mengurangi hukuman yang bakal aku jatuhkan terhadap kalian bertiga." "Hukuman?" ujar Jarot dan Rokonowu hampir bersamaan. "Hukuman apa maksudmu Kisanak?" "Kalian bertiga telah melakukan satu dosa besar, membunuh seorang gadis, memotong-motong mayatnya, lalu membuangnya di lereng merbabu." "Astaga," seru Jarot. "Justru guru kami Kiai Joko Bening memerintahkan kami turun gunung untuk menyelidik peristiwa pembunuhan yang keji itu. Kau pandai bersilat lidah dan berani berdusta terhadapku. Aku menuduh bukan hanya asal gembreng. Aku punya bukti. Ayo katakan dari mana gadis satu ini mendapatkan gelang perak berkepala ular itu." Sulindari terkejut dan seperti sadar, pegangi gelang di lengan kirinya. Lalu dia cepat-cepat membuka mulut. "Gelang ini memang milik korban pembunuhan itu. Guruku sengaja mengambilnya dan diberikan pada kami untuk bahan mencari bukti siapa adanya gadis itu dan siapa pembunuhnya. Siapa bisa percaya pada ucapan dan keterangan kalian?" sahut Datuk Kepala Besi. "Seperti aku bilang tadi, hukuman untuk kalian bertiga akan kuperingan sedikit. Kalian dua pemuda tetap akan kubunuh, sedang gadis ini ku beri ampun, tapi dengan syarat harus ikut aku ke tempat kediamanku di pantai selatan." Mendengar ucapan Datuk Kepala Besi itu, tiga murid Kiai Joko Bening serta merta tegak terpencar. "Kami tidak melakukan pembunuhan. Tuduhanmu tidak berdasar," teriak Rokonowu. "Manusia botak ini hanya mencari-cari dalih. Tujuan sebenarnya adalah hendak berbuat jahat terhadapku," berkata Sulindari. Datuk Kepala Besi tertawa. Sejak semula sesuai dengan pesan si pemberi uang, dia sudah bertekad untuk membunuh tiga murid Kiai Joko Bening itu. Namun dia sama sekali tidak menduga kalau murid yang perempuan ternyata adalah seorang yang cantik jelita. Begitu melihat, hatinya langsung terpikat dan nafsu bejatnya menggelegak. "Gadis cantik, mana ada niat di hatiku hendak berbuat jahat terhadap dirimu. Justru aku membawamu ke pantai selatan untuk kujadikan permaisuriku." "Hahaha. Manusia tidak tahu diri," bentak Sulindari. "Kehebatan ilmumu memang membuat aku kagum, tapi tampangmu yang buruk hanya cukup pantas jadi ganjalan roda pedati. Gadis cantik, kalau bukan kau yang menghinaku seperti itu, pasti sudah kurobek mulutmu." Sepasang mata Datuk Kepala Besi berkilat-kilat. Dia berpaling pada Jarot dan Rokonowu. "Apakah kalian sudah siap menerima kematian?" "Kami tidak bersalah. Jika kau berniat jahat, kami terpaksa membela diri," sahut Jarot. "Kakak Jarot," tiba-tiba Sulindari berseru, "jangan-jangan si botak ini yang telah membunuh dan mencincang gadis yang mayatnya ditemukan di lereng merbabu itu?" "Bisa jadi. Kalau tidak, mengapa dia bisa tahu siapa pemilik gelang di lengan kirimu itu?" nyahuti Jarot. Mendengar kata-kata Sulindari dan Jarot itu, Datuk Kepala Besi menggeleng. Mukanya mengelam dan rahangnya menggebuk. Sesaat kemudian tubuhnya melesat ke arah Jarot, langsung melancarkan satu serangan berupa jotosan deras ke arah dada si pemuda. Jarot mainkan ilmu silat yang dipelajari dari Kiai Joko Bening. Tubuhnya berkelebat dalam satu gerakan mengelak yang gesit. Lalu dia berusaha membalas. Karena merasa tidak ada silang sengketa dengan si botak itu, sebagai seorang pemuda yang berhati polos, Jarot tak mau membalas dengan sepenuh hati. Dia hanya berusaha menggait kaki lawan agar lawan jatuh terguling.
Tapi serangan itu terlalu empuk bagi tokoh silat golongan hitam dari pantai selatan itu. Dengan satu gerakan berputar yang aneh, Datu Kepala Besi melompat dan tahu-tahu sudah berada di atas Jarot. Tangan kanannya mengemplang ke arah kepala pemuda itu. Sekali hantaman itu mengenai sasarannya, kepala si pemuda pasti akan pecah, paling tidak rengkah. Jarot memiliki ketenangan yang mengagumkan. Sambil merunduk dia miringkan kepala. Begitu pukulan lawan lewat di samping pelipisnya, dengan satu gerakan cepat dia berhasil menangkap lengan Datu Kepala Besi dengan kedua tangannya, lalu membetotnya keras-keras hingga tubuh si botak itu terlontar ke bawah siap menghujam tanah. Datu Kepala Besi kaget dan marah ketika dapatkan dirinya sempat ditarik lawan seperti itu. Sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, dia hanya mengikuti arah tarikan lengan Jarot. Tapi begitu jaraknya berada lebih dekat, sikut kanannya tiba-tiba menusuk ke arah tulang-tulang iga si pemuda. Krak! Terdengar suara patahnya dua tulang iga kanan disertai pekik kesakitan keluar dari mulut Jarot. Tubuh pemuda itu terhuyung ke belakang beberapa langkah sambil pegangi tubuhnya yang cedera. Murid Kiai Joko Bening itu berusaha mengimbangi diri agar tidak jatuh. Saat itulah Datu Kepala Besi datang dari depan, berlari kencang dengan kepala merunduk laksana banteng menanduk. Jarot yang sudah melihat sendiri kehebatan serta keganasan kepala manusia itu dalam keadaan menahan sakit, segera salurkan tenaga dalamnya penuh ke tangan kanan. Begitu kepala sang datuk tinggal satu langkah dari hadapannya, maka tinjunya dihantamkan sekeras-kerasnya ke kepala lawan. Buk! Kepala botak itu terdongak ke atas. Tubuh Datuk Kepala Botak terjajar dua langkah. Tapi saat Datuk sendiri tampak tertawa lebar, seolah-olah jotosan yang keras itu hanyalah satu usapan belaka. Kepalanya sama sekali tidak cedera. Sebaliknya Jarot terlempar 4 langkah, jatuh di tepi danau. Kepalan tangan kanannya lecet dan tangan itu menjadi kaku, sakit sampai sebatas bahu. Selagi Jarot mencoba bangkit dalam keadaan kesakitan seperti itu, Datuk Kepala Besi mendatangi dengan melompat. Kaki kanannya dihujamkan ke bagian bawah perut si pemuda. Jarot berusaha menggulingkan tubuh menghindari injakan yang dapat membuatnya cacat seumur hidup itu, bahkan menemui ajal. Namun dua tulang iga yang patah dan tangan kanan yang cedera berat membuat gerakannya menjadi lamban hingga tak sanggup selamatkan tubuhnya dari injakan kaki lawan. Di saat yang kritis itu tiba-tiba berkelebat dua bayangan disusul dengan menderuknya dua rangkum sinar kelabu yang dahsyat. Datuk Kepala Besi berseru kaget ketika merasakan tubuhnya seperti ditabrak dua batu besar. Lalu ada dua gelungan asap kelabu menjerat tubuhnya. Yang satu menarik ke atas dan satu lagi membetot ke bagian siap untuk membuat badannya tersobek-sobek dan terkutuk putus. Pukulan selangit tembus, sebumi putus, seru Datuk Kepala Besi. Dia memang pernah mendengar ilmu pukulan yang dimiliki Kiai Joko Bening itu, namun tidak menduga sedemikian dahsyatnya. Cepat-cepat tokoh silat golongan hitam dari selatan ini gerahkan tenaga dalamnya lalu menghantam dengan kedua tangan. Satu ke atas, satu ke bawah. Setelah itu dia buru-buru jatuhkan diri dan bergulingan di tanah beberapa kali, lalu bangkit dengan cepat dan menghantam ke depan. Memang inilah salah satu cara untuk menghindar dan menyelamatkan diri dari pukulan sakti tadi. Rokonowu dan Sulindari terbelalak ketika melihat bagaimana pukulan sakti yang selama bertahun-tahun mereka pelajari di puncak Gunung Merbabu ternyata tidak sanggup merobohkan lawan.
Hanya ada satu dari dua kemungkinan. Lawan memang sangat tangguh atau tenaga dalam dan ilmu pukulan yang mereka kuasai belum mencapai tingkat yang dapat diandalkan. Namun keduanya masih bisa merasa lega karena pukulan-pukulan yang tadi mereka lepaskan sanggup menyelamatkan kakak seperguruan mereka dari injakan maut Datuk Kepala Besi. Di hadapan mereka, Datuk Kepala Besi tampak komat kamit lalu menyeringai sambil usap-usap kepalanya yang botak. Bagus, kalian berdua mau ikut-ikutan mampus. Gadis cantik, aku nasihatkan padamu agar menjauh dari kalangan pertempuran. Jika sabarku hilang, aku tidak segan-segan membunuhmu sekaligus. Sang Datuk mengancam. Sulindari tidak merasa jerih, malah dia menyahuti, kepala botakmu itu sudah saatnya ditanggalkan dari leher. Sang Dala lalu berbisik pada adik seperguruannya. Roko, kita harus menyerang dan bertahan dengan pukulan sakti tadi. Itulah pukulan paling tinggi yang kita miliki. Jangan beri kesempatan dia menyeruduk kepalanya. Begitu dia maju, kau menghantam ke arah kepalanya, aku ke arah badan, lalu cepat-cepat menghindar. Sebelum dia bergerak, kita harus kembali menghantam. Aku menurut katamu saja, Sulin. Awas, bangsat itu hendak menyerang kembali. Rokonowu berseru ketika dilihatnya Datuk Kepala Besi menyerbu ke arahnya dengan kepala botaknya menyeruduk lebih dahulu. Untuk menghadapi serangan ganas itu kembali, dua murid Kiai Joko Bening itu lepaskan pukulan selangit tembus sebumi putus. Tetapi sekali ini keduanya tertipu karena begitu mereka menghantam ke depan, lawan yang diserang tiba-tiba lenyap. Lalu dari samping ada suara menderu. Sulindari berpaling dan berteriak ketika melihat Datuk Kepala Besi tahu-tahu sudah berada dekat sekali di belakang Rokonowu dan siap menubrukkan kepala besinya ke punggung adik seperguruannya itu. Roko, awas punggungmu, teriak Sulindari. Sadar bahaya mengancam, dari belakang Rokonowu cepat melompat ke depan sambil lepaskan satu pukulan tenaga dalam tinggi. Tapi celaka, tangan yang siap memukul itu sempat tercekal tangan kanan Datuk Kepala Besi, sementara kepala botaknya tetap terus menderu menyeruduk ke punggung Rokonowu. Tak ada jalan lain lagi bagi Sulindari untuk menyelamatkan adik seperguruannya itu. Gadis ini langsung melompati tubuh Datuk Kepala Besi. Kedua tangan mendorong bagian bahu dan pinggang sang Datuk. Sulindari memang berhasil menyelamatkan Rokonowu, namun kini dia yang masuk ke dalam perangkap lawan. Begitu tubuhnya terdorong keras ke samping, Datuk Kepala Besi cepat menangkap salah satu tangan gadis itu. Keduanya jatuh saling tumpang tindih dan berguling beberapa kali. Ketika gulingan itu berhenti dan Sulindari berusaha bangun dengan cepat sambil memukul dada Datuk Kepala Besi, baru gadis ini menyadari bahwa sekujur tubuhnya telah kaku. Tangannya tak bisa bergerak. Ternyata sewaktu terguling-guling tadi, Datuk Kepala Besi sempat menotok tubuhnya. Hahaha. Di atas tanah saja kau sudah menunjukkan kehebatanmu berguling-guling. Di atas ranjang kau pasti lebih hebat dan final. Datuk Kepala Besi tertawa bekakakan. Manusia bejat, lepaskan totokanku. Jika kau laki-laki, mari bertempur sampai 1000 jurus, teriak Sulindari. Datuk Kepala Besi kembali tertawa mengekeh. Kau sanggup melayaniku sampai 1000 jurus. Hahaha. Gadis hebat, tunggulah, kita nanti akan bertempur di atas ranjang. Hahaha. Manusia keji, mulutmu pantas dirobek. Satu suara membentak. Itulah suara Rokonowu yang saat itu langsung menyerbu dengan satu cakaran kilat ke arah mulut Datuk Kepala Besi. Sang Datuk anggap remeh serangan ini. Dia julurkan kepalanya.
cakaran Rokonowo menyambar tepat pada bagian atas kepala, tapi dia seperti mencakar benda licin, dan ketika tubuhnya terpuntir akibat dorongan bobot badannya sendiri, pemuda ini tak sanggup mengelakkan jotosan yang dilepaskan lawan ke arah lambungnya. Rokonowo mengeluarkan suara seperti muntah. Tubuhnya mencelat hampir 2 tombak, jatuh terkapar di tepi danau. Sebagian tubuhnya sebatas punggung sampai kepala malah masuk ke dalam air, membuatnya menggap-menggap dan sulit bernapas. Dengan susah payah pemuda ini berusaha menyeret tubuhnya sendiri keluar dari air. Ia berhasil melakukan itu, tetapi untuk berdiri ataupun duduk tak sanggup dilakukannya. Perutnya yang kena dijotos lawan seperti pecah, mendenyut sakit bukan kepalang. Di bagian lain, Jarot tampak terbujur mengerang kesakitan. Tangan kanannya yang cedera berat membuatnya tak sanggup lagi berdiri. Datuk Kepala Besi berdiri bertolak pinggang. Kini membunuh kalian berdua semudah membalikan telapak tanganku, katanya seraya memandang pada Rokonowo lalu pada Jarot. Tapi sebelum kalian menghadap malaikat maut, aku ingin menyuguhkan satu hiburan luar biasa bagi kalian berdua. Apa yang hendak kau lakukan, manusia jahat? Teriak Sulindari. Ah, gadisku cantik, kau cepat sekali bertanya. Itu tanda hatimu sudah jadi satu dengan hatiku. Hahaha. Kau tenang-tenang sajalah. Sebentar lagi kau akan kubawa ke surga. Datuk Kepala Besi terkutuk, kau jika berani menyentuh adik seperguruanku, berteriak Jarot dari tempatnya terbujur. Datuk Kepala Besi melangkah ke tempat Jarot terkapar, lalu membungkuk dan bertanya, anak muda, pernahkah kau melihat tubuh gadis itu tanpa pakaian? Bangsat, kau benar-benar terkutuk, kau dajjal, teriak Jarot. Datuk Kepala Besi tepuk-tepuk muka Jarot lalu tinggalkan pemuda itu. Dia pergi mendapatkan Rokonowo dan di sini mengajukan pertanyaan yang sama. Iblis, kau iblis, bukan manusia, desis Rokonowo. Datuk Kepala Besi menyeringai lebar. Kini dia melangkah mendekati Sulindari, lalu duduk di samping si gadis dan mulai mengusap-usap wajah Sulindari. Jahanam terkutuk, teriak Sulindari. Dia berusaha menggigit tangan lelaki itu tapi tak berhasil. Jarot dan Rokonowo sama-sama berusaha untuk dapat berdiri guna menolong saudara seperguruan mereka itu. Tapi keduanya tidak mampu bergerak, apalagi berdiri. Gadisku cantik, jangan terlalu memaki. Saat ini kau anggap aku jahanam. Sebentar lagi kau tak akan mau kutinggalkan lagi. Kau akan lengket kemana aku pergi. Hahaha. Datuk Kepala Besi tertawa panjang. Ketika tawanya berhenti, dia berkata, gadisku cantik, aku akan membuka celanaku. Setelah itu aku akan membuka pakaianmu. Nah, kau suka bukan? Habis berkata begitu, si kepala botak ini benar-benar membuka celana hitamnya. Sulindari berteriak keras ketika melihat Datuk Kepala Besi tanpa pakaian sama sekali. Kini membungkuk meneduhi tubuhnya dengan napas memburu. Gadis ini kembali berteriak ketika sang datuk merenggut robek baju birunya dengan kasar. Tiba-tiba napas sang datuk yang memburu seperti tertahan. Beberapa langkah di hadapannya dekat semak belukar, dia melihat satu benda hitam bergerak-gerak. Ketika diperhatikan, ternyata benda hitam itu adalah sehelai celana hitam. Dia berpaling ke kiri, ke tempat di mana dia melemparkan celana hitamnya tadi. Celana itu ternyata tak ada lagi di situ. Itu pasti celanaku, desis sang datuk. Kenapa bisa menyangkut di semak belukar sana? Aneh. Celana hitam yang tergantung di antara semak belukar itu terus bergoyang-goyang dalam kegelapan malam. Kurang ajar.
Apa ada setan yang berani mempermainkanku? Datuk kepala besi memandang lagi berkeliling. Jarot dan Rokonowu dilihatnya masih terbujur di tempat semula. Gadisku, gadisku, kau bersabarlah sebentar, berkata Datuk kepala besi sambil mengusap-usap dada Sulindari. Ada makhluk yang berani mempermainkanku. Datuk kepala besi berdiri lalu melangkah mendekati semak belukar. Hanya tinggal beberapa langkah saja lagi dari celananya yang tergantung bergoyang-goyang itu. Tiba-tiba celana itu berkelebat lenyap. Sekali lagi dia memandang berkeliling keheranan mencari-cari kemana lenyapnya celana hitam itu. Tiba-tiba sesuatu menyambar, ternyata celananya sendiri. Keparat. Datuk kepala besi coba menangkap celana itu, tapi seperti seekor ular tiba-tiba celana itu melesat ke bawah. Salah satu ujung kaki celana mematuk ke bawah perutnya dan terdengarlah jeritan Datuk kepala besi. Dia tegak terbungkuk-bungkuk sambil pegangi bagian bawah tubuhnya. Di saat yang sama terdengar suara orang tertawa. Gundul jelek, apakah buruk kakak tuamu dipatuk kodok? Hahaha. Bangsat minta mati, siapa yang berani mempermainkanku? Bentak Datuk kepala besi marah sekali. Aku si pemilik kodok. Terdengar jawaban yang disusul oleh suara tawa bergelak. Suara tawa itu datang di bawah pohon di tepi danau. Ketika sang datuk berpaling ke arah situ, dilihatnya tegak bertolak pinggang seorang pemuda berpakaian putih memegang celana hitamnya yang rupanya telah diikat dengan sehelai akar gantung. Saking marahnya, datuk kepala besi melangkah cepat ke arah pemuda itu. Wow, datuk jelek, kau tambah jelek kalau berjalan tanpa pakaian. Ini pakai dulu celanamu yang bau busuk ini. Pemuda di bawah pohon lalu lemparkan celana hitam yang dipegangnya. Lemparan celana itu ternyata bukan lemparan biasa. Datuk kepala besi terkejut sekali ketika tiba-tiba sepasang kaki celana laksana dua buah tangan menelikung lehernya seperti hendak mencekik. Sambil memakai sibuk gerak ini, angkat kedua tangannya ke atas lalu bret. Celana itu robek panjang di bagian tengahnya. Sang datuk campakkan celana hitamnya ke tanah. Lalu sambil menggereng, dia mendatangi pemuda yang tegak di depan pohon. Sebenarnya kalau dia mau berpikir, jelas orang telah mempermainkannya, dan hal itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki kepandaian lebih tinggi darinya. Tapi saat itu datuk kepala besi benar-benar diselimuti kemarahan hingga otaknya mana mampu berpikir jernih. Begitu sampai di hadapan si pemuda, tanpa banyak tanya lagi, datuk kepala besi langsung menghantam dengan tangan kanan. Jotosannya menderu ke arah muka si pemuda, tapi dengan membuat gerakan sedikit saja, orang yang dipukul berhasil mengelakkan serangan sang datuk hingga dia menjadi tambah marah. Dia kembali menyerbu dengan serangan beruntun, yaitu 2 pukulan dan 1 tendangan. 3 serangan ini bukan saja sangat cepat datangnya, tetapi juga mengeluarkan deru angin yang deras, tanda berisi tenaga dalam yang tinggi. Pemuda berpakaian putih membuat gerakan-gerakan gesit dan berhasil mengelakkan semua serangan lawan. Tetapi ketika dia hendak menggebrak dengan serangan balasan, datuk kepala besi keluarkan kepandaiannya berpindah tempat, dan tahu-tahu dia sudah berada di samping kiri, melayangkan kepalan ke pelipis si pemuda yang diserang menangkis dengan melintangkan lengan kiri di samping kepala. 2 tangan saling beradu. Datuk kepala besi hampir terpekik kesakitan. Tangan yang menangkis itu tidak beda seperti sepotong besi besar. Dalam menahan sakit, begitu tangannya beradu dengan lengan lawan, datuk kepala besi luncurkan tangannya ke bawah.
Pinggiran tangan kanan sang datuk membabat laksana tebasan pentungan besi. Buk! Hantaman tangan itu mendarat di bahu kiri pemuda berpakaian putih. Tak ampun lagi, pemuda ini langsung melosoh dan tersungkur. 3 orang murid Kiai Joko Bening yang menyaksikan itu diam-diam mengeluh dalam hati. Di saat ketiganya tak berdaya seperti itu, muncul pemuda itu sungguh sangat mereka harapkan agar dapat menjatuhkan si jahat berkepala botak itu. Sampai saat itu karena berada di tempat yang gelap dan jauh dari nyala api perkemahan, baik Jarot maupun Rokonowu serta Sulindari tidak dapat melihat wajah si pemuda, jadi tidak bisa mengetahui siapa adanya orang itu. Tubuh yang tersungkur itu merupakan sasaran empuk bagi Datuk Kepala Besi. Dengan penuh nafsu dia kirimkan satu tendangan kaki kanan yang mematikan ke arah kepala pemuda baju putih. Mampus, teriak Datuk Kepala Besi penuh nafsu. Wut! Tendangan maut itu lewat setengah jengkal dari pipi kanan si pemuda dan tiba-tiba sang datuk merasakan tubuhnya terangkat. Baru disadarinya kalau saat itu pergelangan kakinya telah berada dalam cekalan yang sangat kuat. Belum sanggup dia melepaskan kakinya dari cengkraman lawan, tiba-tiba tubuhnya sudah melayang ke udara. Dalam gelapnya malam, tubuh itu kemudian jatuh mencebur ke dalam air danau yang dingin. Di dalam air, sesaat sang datuk megap-megap, untung dia bisa berenang lalu berusaha mencapai tepi danau. Tubuh luarnya terasa dingin tetapi tubuh dalamnya laksana terbakar. Orang yang mengaku raja di Raja Rimba Persilatan Pantai Selatan ini baru sekali itu diperlakukan orang seperti itu. Marahnya bukan alang kepalang. Begitu naik ke darat, langsung dia menekuk leher lalu menyerbu ke arah pemuda berpakaian putih. Jarot yang tak mau penolongnya itu mendapat celaka oleh serangan kepala yang sudah diketahuinya. Kedahsyatannya itu segera berteriak memberi ingat. Awas, serangan kepala berbahaya Kisanak. Yang kau hadapi adalah Datuk Kepala Besi. Terima kasih atas peringatanmu Jarot. Aku mau coba sampai di mana kerasnya kepala botak monyet telanjang ini. Terdengar pemuda berpakaian putih menyahuti. 3 orang murid Kiai Joko Bening, terutama sekali Jarot tentunya jadi terkejut ketika mendengar pemuda dalam gelap itu mengenal dan menyebut namanya. Dan tiba-tiba saja ketiganya ingat betul kalau mereka mengenali atau paling tidak pernah mendengar suara orang itu. Sulandari yang ingat lebih dulu dan langsung saja gadis ini berteriak, "Wiro, kaukah itu? Ah, kau masih mengenali suaraku yang jelek? Memang aku Wiro Sableng," menjawab si gondrong berpakaian putih. "Hati-hati Wiro, kepala manusia itu berbahaya luar biasa," berseru Rokonowu. "Justru aku hendak mencoba," sahut pendekar 212 Wiro Sableng. Buk! Saat itu Datuk Kepala Besi telah berada di depannya dengan kepala botaknya siap dihantamkan ke pertengahan dada Wiro. Murid Sinto Gendeng ini angkat tangan kanan yang sejak tadi sudah menyiapkan pukulan benteng topan melanda samudra. Pukulan ini jika dilancarkan dalam bentuk dorongan telapak tangan merupakan benteng pertahanan yang ampuh karena sanggup mengeluarkan angin deras menyongsong serangan lawan. Tetapi bila dipukulkan dalam bentuk tinju, maka jangankan kepala manusia, tembok batu yang tebal pun pasti jebol. Dan dengan pukulan sakti inilah Wiro hendak menggebuk kepala lawan. Datuk Kepala Besi yakin sekali kepalanya akan menjebol hancur dada si pemuda. Sebaliknya murid Sinto Gendeng yakin pula kalau pukulan saktinya akan menghantam pecah kepala botak lawan. Dalam sama-sama yakin begitu, tinju kanan pendekar 212 mendarat keras di pertengahan kepala Datuk Kepala Besi. Buk! Datuk Kepala Besi menjerit keras.
kepalanya terdongak dan tubuhnya mencelat 2 tombak. Jatuh duduk di tanah. Wiro sendiri terjajar beberapa langkah ke belakang. Tangan kanannya seperti menghantam dinding besi yang atos dan panas. Ketika ditelitinya, ternyata tangan kanannya sampai sebatas pergelangan tampak menjadi bengkak dan kemerahan. Gila betul, seru Wiro sambil garuk-garuk tangan kirinya ke kepala, penuh tidak percaya tapi diam-diam juga merasa kagum. Bagaimana pukulan saktinya yang selama ini sanggup menjatuhkan berbagai tokoh silat kawakan ini sama sekali tidak mempan hanya menghadapi sebuah kepala manusia, kepala botak buluk pula. Di hadapannya, Datuk Kepala Besi terdengar tertawa mengekeh dan bangkit berdiri sambil mengusap-usap kepala botaknya. Tetapi Wiro, dia pun merasa heran, seumur hidupnya tak satu pukulan lawan pun sanggup membuatnya terpental seperti itu. Selain itu, dia hampir tak percaya ketika melihat tangan Wiro hanya membengkak merah. Tangan itu seharusnya hancur, desis Datuk Kepala Besi. Orang muda, jelaskan siapa dirimu? Tiba-tiba sang Datuk membentak. Siapa aku tidak penting, yang penting ialah jawab pertanyaanku. Apa alasanmu menuduh 3 sahabatku itu sebagai orang-orang yang telah mencincang mayat di lereng Merbabu? Jadi mereka kawan-kawanmu. Hah, bagus, berarti kau pun akan kebagian menerima kematian, berkata sang Datuk sambil bertolak pinggang. Kau tidak menjawab pertanyaanku tadi. Aku ganti dengan pertanyaan lain, ujar Wiro pula. Siapa yang menyuruhmu membunuh murid-murid Kiai Joko Bening ini? Rahang Datuk Kepala Besi menggembung. Gondrong tolol, kau tidak layak menanyaiku. Bagus, kau tak mau menjawab pertanyaanku yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa sangkut pautmu dengan korban yang dipotong 11 itu? Pemuda gendeng, kau tanyakan saja pada setan liang kubur, teriak Datuk Kepala Besi. Lalu dia menggembor keras dan menubruk ke arah Wiro. Kembali kepalanya yang botak siap melabrak tubuh lawannya, kali ini di bagian perut. Sesaat Wiro berpikir apakah akan menghantam saja si botak ini dengan pukulan sinar matahari. Namun selintas pikiran muncul di benaknya. Sambil menyeringai, pendekar ini melompat tinggi ke atas. Tangan kanannya menyambar seutas akar gantung sebuah pohon yang panjangnya lebih dari 2 tombak. Selagi masih melayang di udara, dia membubuh salah satu ujung akar gantung itu, dan begitu turun dia telah memegang seutas tali penjerat. Selagi Wiro melayang turun, kembali Datuk Kepala Besi menyerang dengan kepalanya. Namun lagi-lagi serangannya luput. Akan tetapi dia menyeringai lebar ketika di depan sana dilihatnya lawannya terpeleset dan jatuh terlentang di tepi danau. Tanpa pikir panjang lagi, sang Datuk melompat untuk mengirimkan injakan maut ke tenggorokan Wiro. Tapi apa yang kemudian terjadi benar-benar tidak disangkanya. Ternyata pendekar 212 tadi hanya berpura-pura jatuh terpeleset. Hal ini dilakukannya lain tidak agar dia bisa berada lebih rendah dari lawan dan memiliki keleluasaan untuk membidikan tali penjeratnya. Datuk Kepala Besi masih tidak sadar apa yang bakal dialaminya ketika tiba-tiba dia sempat melihat ada yang menyambar ke arah selangkangannya. Keadaan sudah terlambat. Di lain kejap dia merasakan sesuatu menjerat kepala anggota rahasianya. Tentu saja Datuk Kepala Besi berteriak kesakitan setinggi langit ketika Wiro sambil tertawa gelak-gelak menyentakkan akar gantung yang dipegangnya. Jahanam, lepaskan, lepaskan, teriak Datuk Kepala Besi. Berani kau berteriak lagi, berani kau bergerak, ku bedol putus burung kakak tuamu. Hardik Wiro lalu kembali
Dia menyentakan akar gantung itu. Kembali sang datuk menjerit setinggi langit. Siapa yang tidak takut anggota rahasia yang paling berharga itu dibetot putus. Itu yang terjadi dengan dirinya hingga mau tak mau dia terpaksa berhenti memaki dan tak berani bergerak. Jarot, Rokonuwu dan Sulindari yang saat itu masih berada dalam keadaan tak berdaya dan ikut menyaksikan apa yang dilakukan pendekar 212, mau tak mau jadi tersenyum-senyum. Benar-benar sableng murid nenek gendeng ini, kata Jarot dalam hati. Datuk kepala botak, ujar Wiro. Bangsat, gelarku Datuk kepala besi. Aduh. Datuk ini menjerit karena kembali Wiro menyentakkan akar gantung yang dipegangnya. Jaga mulutmu Datuk Buruk, kau boleh pilih kehilangan burungmu atau memberi keterangan. Datuk kepala besi masih menggerendeng tapi masih mau bertanya. Keterangan apa yang kau inginkan? Apa hubunganmu dengan mayat dipotong-potong itu? Aku tidak punya hubungan apa-apa, sahut Datuk kepala besi. Lalu mengapa kau menginginkan nyawa 3 murid Kiai Joko Bening? Wiro mengejar dengan pertanyaan berikutnya. Aku dibayar orang. Siapa orang yang membayarmu? Yang bertanya dengan membentak itu adalah Jarot. Aku tak kenal siapa mereka. 1 minggu lalu 2 orang yang mengaku berasal dari desa Klingkit mendatangiku, menyerahkan sejumlah uang dengan tugas membunuh 2 orang pemuda dan seorang dara berpakaian serba biru yang diketahui adalah murid-murid Kiai Joko Bening dari Gunung Merbabu. Mereka mengatakan bahwa ketiga orang itu telah melakukan pembunuhan atas diri seorang gadis, lalu mencincang mayatnya dan mencapakannya di lereng Gunung Merbabu. Apa kau tidak menanyakan siapa nama-nama mereka? Tidak, karena aku tidak peduli, sahut Datuk kepala besi. Kedua matanya setiap saat mencari kesempatan untuk dapat melepaskan diri. Namun masih niat, belum sempat bergerak Wiro yang sudah tahu gelagat cepat membentak dan mengedut akar gantung. Lama-lama bisa putus milikku ini, membatin sang datuk sambil menahan sakit. 2 orang desa Klingkit itu, apa mereka menerangkan siapa adanya mayat di Gunung Merbabu itu? Yang mengajukan pertanyaan adalah Rokonuwu. Datuk kepala besi menggeleng. Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu. Aku sudah memberi keterangan. Sekarang lepaskan jeratan tali celaka ini. Lepaskan, berteriak Datuk kepala besi. Manusia kepala botak, pembunuhan yang hendak kau lakukan terhadap kedua murid Kiai Joko Bening adalah perbuatan keji terkutuk. Tetapi rencanamu hendak merusak kehormatan gadis itu lebih keji dan lebih terkutuk. Aku tidak bisa memberi ampunmu untuk yang satu itu. Daripada di kemudian hari kau masih gentayangan dengan nafsu bejatmu, lebih baik sekarang ini dilakukan pencegahan. Apa maksudmu? Tanya Datuk kepala besi hampir berteriak. Sesuai permintaanmu, tali penjerat ini akan kulepas. Habis berkata begitu, pendekar 212 Wiro Sableng tarik akar gantung itu kuat-kuat. Darah menyembur dari selangkangan Datuk kepala besi. Jeritannya menembus langit di kegelapan malam. Jarot dan Rokonuwu bergidik ngeri. Sulindari palingkan kepalanya dengan bulu tengkuk meremang. Sang datuk jatuh duduk di tanah. Datuk Buruk, sekarang kau bebas pergi. Terdengar suara Wiro. Manusia jahanam, aku tidak akan melupakan kejadian ini. Kau tunggulah pembalasanku. Aku bersumpah membunuhmu dan turunanmu. Tua Bangka Pikun menyah. Kawin pun aku belum. Bagaimana aku punya keturunan? Lekas pergi, atau akan kucopot milikmu yang masih tersisa. Jahanam keparat, teriak Datuk kepala besi, lalu bangkit dan lari terbungkuk-bungkuk bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.